Selamat pagi dan salam sejahtera buat orang tua, anak didik kami, dan juga anak-anak kami yang tercinta. Sekarang kita berjumpa kembali pada pertemuan yang kelima atau sekaligus pertemuan terakhir pada Prapaskah ini yang bertemakan Aku dicintai dan mencintai semua orang, di mana kita sudah membahas dalam 5 tema Prapaskah tahun ini, yaitu tema pertama, aku senang belajar, bermain dan bekerja. Dan tema yang kedua, aku senang bersahabat. Dan tema yang ketiga, aku senang menabung. Tema yang keempat, aku suka kejujuran. Nah, sekarang adalah sebagai tema penutup dan juga tema yang kelima, yaitu aku dicintai dan mencintai semua orang. Anak-anak kami, di mana pada tema yang terakhir ini atau tema yang kelima ini adalah sekaligus sebagai rangkuman wujud daripada pelaksanaan dari tema-tema sebelumnya, yaitu bahwa cinta adalah anugerah terbesar dari Allah yang pantas kita disyukuri oleh manusia. Dengan adanya cinta, manusia mampu untuk saling menerima satu sama lain. Salah satu wujud cinta yang sering kita temukan dalam hidup kita ialah cinta orang tua kepada anak-anaknya. Anak-anakku yang tercinta, di mana bahwa kita pun dapat diwujudkan cinta dalam hidup dengan rajin belajar dan juga kita tunjukkan dengan tindakan sederhana, yaitu membantu orang tua semampu kita. Nah, anak-anak kami, demikianlah sebagai tema dari pertemuan yang kelima ini. Maka untuk itu mari kita awali ibadah kita dengan sama-sama membuat tanda kemenangan Kristus dengan membuat tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk itu mari kita bernyanyi. Kasihnya sepenuh
kita sudah mendengarkan lagu pembuka, maka mari anak didik kami silakan diambil sikap berdoa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur cinta-Mu selalu menemani perjalanan hidup kami. Kami mohon bimbing dan bukalah hati kami dalam pendalaman iman masa Prapaskah ini, supaya dapat menerima dan melaksanakannya. Di masa Prapaskah ini kembali kami merenungkan hidup kami. Semoga kami selalu mencintai siapa saja seperti Engkau yang mencintai semua manusia. Hadirlah dalam pertemuan kami ini agar kami mampu memahami serta melaksanakannya. Doa dan harapan ini kami sampaikan dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anak-anakku, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, maka mari kita terlebih dahulu mendengarkan lagu pengantar bacaan. Sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap sabda Tuhan pada pertemuan kita ini adalah dikutip dari Efesus 4 ayat 2 sampai 3. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam segala hal, saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Demikian firman Tuhan. Anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan bacaan firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 2 sampai 3, di mana dijelaskan bahwa ciri-ciri orang yang berbelas kasih adalah rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Di mana dalam bacaan di atas kita dituntut saling membantu dan saling mencintai agar hidup sejahtera. Di mana bila kita selalu mengasihi, maka kita merasa bahagia. Nah, anak-anakku yang tercinta, ada
sebagai bahan refleksi dari kitab suci bacaan kita tadi, yaitu tentang persahabatan pohon apel dan seorang anak, di mana di sebuah desa ada tinggal seorang anak bersama pohon apel yang begitu rindang. Apel tersebut biasanya anak-anak akan senang bermain di bawah pohon apel, bahkan sampai memanjat di atas pohon apel. Dan begitu apel sangat senang dan sangat mencintai si anak tersebut ketika si anak datang bermain bersama apel. Seiringnya berjalannya waktu, si anak tersebut menjadi dewasa, maka dia meninggalkan permainannya, tetapi mau membeli permainan yang baru lagi. Karena itu si anak tidak memiliki uang. Lalu dia menghampiri pohon apel. Lalu apel menawarkan untuk menjual buahnya untuk membeli permainan tersebut. Lama kemudian, maka si anak pun memiliki permainan. Suatu ketika si anak menghampiri apel, maka dia ingin membangun sebuah rumah untuk tempat tinggalnya. Lalu si anak tidak memiliki uang untuk membangun rumahnya. Lalu si apel menawarkan untuk menjual dahan dan rantingnya untuk dibangun menjadi sebuah rumah. Tak lama kemudian, lalu si anak membangun rumah dan terjadilah hasil pemberian dari si apel tersebut atas ranting dan dahannya. Lama kemudian si anak lagi mau ingin mengelilingi dunia, maka dia membutuhkan kapal penyiar untuk mengarungi seluruh dunia. Maka dia kembali datang kepada apel untuk meminta uang untuk memenuhi kebutuhannya. Lalu si apel berkata, "Silakan tebang dan juallah pokok atau batangku," katanya. Lalu si anak menjual dan membeli kapal penyiar tersebut. Kemudian terciptalah kapal oleh keinginan si anak tersebut. Nah, anak-anakku, itulah sebagai refleksi gambaran dari Injil itu yang menunjukkan adalah saling mencintai. Anak-anak yang tercinta, di mana Tuhan senantiasa hadir dan mencintai kita. Bentuk cinta Tuhan dalam diri kita sebagai anak dapat kita lihat dalam cinta orang tua kepada anak-anaknya. Seperti dalam sebuah cerita pohon apel dan seorang anak. Pohon apel digambarkan sebagai orang tua, sedangkan seorang anak digambarkan sebagai seorang anak. Inilah gambaran anak dengan bersama orang tuanya. Orang tua selalu memberikan yang terbaik kepada anaknya, bukti tanda cintanya kepada anak. Anak-anakku, demikianlah sebagai
bahan refleksi dari bacaan Injil atau bacaan Sabda Tuhan dari pertemuan Prapaskah kita yang kelima ini. Amin. Anak-anakku yang terkasih, di mana ajakan dan pesan dari pertemuan kita yang kelima ini, di mana seorang anak wujud dari mengasihi sesama dapat kita lakukan dengan belajar, bermain yang baik, saling membantu. Seorang anak banyak kegiatan yang dapat kita lakukan supaya kita bahagia. Belajar sungguh-sungguh, bermain dengan teman sebaya mendatangkan kebahagiaan kepada kita. Menciptakan keakraban di tengah keluarga, di sekolah, di lingkungan sekitar rumah merupakan salah satu tanda kita mencintai kita dan dicintai semua orang. Pesan Rasul Paulus berkata, hendaklah kamu saling membantu, rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Maka dengan hidup saling membantu, rendah hati, lemah lembut, maka hidup kita akan sejahtera. Anak-anak, untuk menutup pertemuan kita ini, marilah kita berdoa. Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur Engkau senantiasa mencintai kami. Tanamkanlah cinta di dalam hati kami, supaya kami meneladani cinta-Mu dengan mencintai Engkau dan sesama. Semoga melalui pendalaman APP kami di masa Prapaskah ini, iman kami semakin bertumbuh. Inilah doa dan harapan kami yang kami sampaikan melalui Yesus Kristus. Nah, anak-anak, mari kita sama-sama mengucapkan doa tahun Santo Yosef. Salam menjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. Oh Yosef yang terberkati, perlihatkan dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, keberanian, dan lindungi kami dari segala yang jahat. Amin. Mari kita sama-sama membuat kemenangan Kristus yang membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah anak didik kami ibadah kita. Sekarang mari kita tutup dengan lagu penutup. Santo Yusuf yang menjaga keluarga Nazaret, kau menjaga Bunda Kudus, juga Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga. Di tengah mara bahaya, beri
biar